Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pola irama. Nah, ada yang tahu tidak di sini pola irama itu apa? Jadi, pola irama adalah pengelompokan ketukan berdasarkan hitungan dalam setiap birama. Kemarin kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Ayamku. Ayamku memiliki pola irama 2/4. Apa maksud dari 2/4? Jadi pola irama 2/4 itu berarti dalam setiap birama dia memiliki 2 ketukan. Ibu ulangi, maksud dari pola irama 2/4 itu berarti dalam setiap birama dia memiliki 2 ketukan. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang tidak mengetahui bagaimana cara mengetahui birama, bagaimana cara menghitung birama. Jadi di sini Ibu akan jelaskan. Birama itu bisa kalian hitung dengan berpatokan pada garis yang membatasi angka-angka nada setelahnya. Jadi dalam satu garis ini maka itu dia berarti 1 birama. 1 birama. Setelah kalian melewati garis pembatas ini, kalian bisa hitung ulang lagi. Dari sini ke sini itu berarti 1 birama. Kira-kira ada berapa birama dalam satu not lagu ini? Sekarang kita bisa tentukan. Kita bisa menghitung bersama-sama dengan berpatokan pada garis pembatas angka. Jadi, di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Biramanya ada 4. Kemudian, bagaimana cara menghitung ketukan? Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan. Dalam setiap birama, dia pasti ada memiliki ketukan kuat. Ketukan kuat selalu diawali di awal irama. Misal, di awal angka pertama, itu ada 5. Ketukan kuat biasanya ditandai dengan tanda begini. Bisa kalian lihat tandanya seperti ini. Jadi setiap ketukan kuat dia berada di awal irama. Bisa kalian lihat sekarang, karena tadi mereka dibatasi oleh satu garis ini, berarti 1 birama. Kita sudah menentukan irama pertama. Kemudian yang kedua, kalian lihat birama yang kedua, kira-kira di mana irama yang kuat? Nah, kalian bisa menentukannya dengan berpatokan pada garis pembatas kembali. Karena di sini tadi sudah ditentukan bahwa ini adalah 1 birama, maka kalian bisa melihat di birama kedua. Ibu sudah bilang sebelumnya bahwa pola irama kuat dia terletak pada awal irama, yaitu angka 5. Karena dia berada di awal setelah garis. Patokan kalian ingat garis pembatas. Kemudian birama yang ketiga, kalian bisa lihat lagi, dia terdapat pada angka 4. Sekali lagi Ibu tekankan bahwa kalian berpatokan pada garis pembatas irama untuk menentukan ada berapa biramanya dan di mana letak irama pertama yang memiliki pola irama kuat. Kemudian birama yang keempat, kalian bisa lihat di sini adalah angka pertama yaitu 2. Nah, sekarang Ibu jelaskan lagi untuk menghitung ketukan. Jadi, masing-masing birama ini dia memiliki 2 ketukan. Makanya tadi dia
Untuk lagu ayamku ini dia memiliki pola irama 2/4. Kenapa? Karena dia memiliki 4 birama dan 2 ketukan. Jadi 2 ketukan ini terdapat dalam setiap birama. Contoh, birama pertama kita hitung, dia memiliki 2 ketukan. 1, 2. Itu adalah ketukan pada birama pertama. Kemudian birama kedua sama seperti ketukan birama pertama, dia memiliki 2 ketukan. Ketukan pertama berada pada angka 5 dan ketukan kedua dia berada pada angka 5 dan 0. Kenapa? Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa angkanya ada 2 tapi kok cuma 1 ketukan? Nah, sekarang Ibu jelaskan. Kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa jika dia memiliki garis di atas, itu berarti dia hanya memiliki setengah ketukan. Setengah ditambah setengah dia menjadi satu ketukan. Makanya di sini dia dihitung 1 saja, walaupun dia memiliki 2 angka. Sekarang Ibu ingin supaya kalian mempermudah kalian dalam memahami, kalian bisa melihat garis di atasnya. Jika ada 2 angka tetapi di atasnya terdapat garis, itu berarti hanya 1 ketukan. Jangan dihitung 2 ketukan sesuai dengan jumlah angkanya. Begitu. Sekarang kita lanjut ke birama 3. Birama 3 di sini ada 4 angka. Tapi kok dia cuma punya 2 ketukan? Nah, Ibu ulangi lagi bahwa jika dia memiliki garis di atasnya, berarti 1 angka dia hanya memiliki setengah ketukan saja. Setengah ditambah setengah menjadi 1 ketukan. Itulah mengapa dia dihitung 1 ketukan walaupun dia memiliki 2 angka. Kalian patokannya adalah garis di atasnya. Begitu. Begitu selanjutnya. Kalau dia tidak memiliki garis di atasnya, hanya 1 angka saja, maka itu dihitung 1 ketukan. Sekarang paham sampai situ? Jadi 2 angka jika memiliki garis di atasnya itu tetap dihitung 1 ketukan saja, karena 1 angka ini berarti dia setengah ketukan. Nah, sampai sini penjelasan Ibu tentang pola irama. Kemudian kita lanjut ke menentukan nilai tempat bilangan ribuan serta membandingkan dan mengurutkan bilangan ribuan. Nah, di sini untuk contoh kalian bisa melihat pada halaman 17. Pada halaman 17 tema 1, di situ ada contoh 7.845. Mungkin kalian sudah pelajari ini di kelas 2 sebelumnya, tapi Ibu akan mengulang. Kalian pasti tahu bagaimana cara membaca angka ini. Ini dibaca 7.845. Nah, maka angka 7 ini dia menempati nilai ribuan. Selanjutnya, 8 ini menempati tempat ratusan, 4 puluhan, dan 5 satuan. Kenapa Bu 7 masuk ke ribuan? Dari cara kalian membaca saja itu sudah jelas bahwa di sini kalian baca 7.845. 7.000 berarti dia masuk ke ribuan. 800 berarti dia masuk ke ratusan. 40 berarti dia masuk ke puluhan dan 5 satuan. Nah, sekarang bagaimana cara membaca lambang bilangan 7.845? Kalian bisa menggunakan cara begini. Ini contoh ya. Contohnya
Nah, di sini Ibu berikan contoh kepada kalian 5.340. Kira-kira kalian tahu tidak bagaimana cara membacanya? Nah, jadi pertama-tama kalian kelompokkan dulu. 5.000. 5.000 berarti dia masuk ke ribuan. Kalian tulis menggunakan angka 5 ribuan ditambah 5.300. Berarti karena di sini kalian bacanya 300, berarti dia masuk ke ratusan. Kalian tulis lagi menggunakan angka 300-an. Ditambah 40. 40. Kira-kira 40 masuk kemana? Nah, jadi 40 ini dia masuk ke puluhan. Karena dari kalian membaca saja itu sudah tahu bahwa 40. Berarti kalian tulis angka 40-an. Nah, dan nilai terakhir, angka terakhir setelah 4 dalam 40 yaitu adalah 0. 0 otomatis jika angka terakhir dia pasti masuk ke satuan. Nah, kemudian sekarang kita tuliskan ini ke dalam sebuah angka. 5 ribuan. Kalau dimasukkan ke dalam angka berarti dia menjadi 5.000. Jangan lupa tanda titik setelah angka pertama. Jika ribuan, dia memiliki 03. Jika ribuan dia memiliki 03 di belakangnya. Jika ratusan, dia memiliki angka 02 di belakangnya. Dan puluhan hanya 1. Kemudian di sini ada 300-an. Tadi Ibu bilang kalau 300-an berarti nolnya ada 2. Kita tulis menggunakan angka. Kalau 300 kalian tidak perlu menuliskan angka titik setelah angka pertama. Jadi langsung 300 saja. Tanda titik ini hanya berlaku untuk ribuan, tidak berlaku untuk ratusan dan puluhan. Setelah 300 di sini ada 40 dan 0. 0 tetap kalian masukkan karena dia termasuk kesatuan. Tetapi walaupun kalian masukkan 0 bukan berarti dia menjadi 400. Dia tetap 40. Karena apa? 40 ditambah 0 nilainya tetap 40. Selanjutnya kita gabungkan 5.000 ditambah 300 ditambah 40. Kalian tidak perlu repot-repot menghitungnya menurun. 5.000 ditambah 300 tambah 40 sekian-sekian, tidak perlu. Kalian hanya perlu mengambil angka depannya saja menjadi 5 titik. Angka depan 300 berapa? 3. Angka depannya 44 dan 0. Inilah untuk angkanya. Kalian tidak perlu menghitungnya menambah menurun seperti ini. Kalian hanya perlu mengambil angka depannya saja untuk mempercepat kalian. Nah, sampai sini paham? Kemudian Ibu akan menjelaskan di setiap angka dia memiliki simbol untuk lebih dari dan kurang dari. Contoh 10.000 dan 5.000. Kira-kira lebih banyak yang mana? 10.000 dan 5.000. Sudah pasti lebih banyak 10.000. Bagaimana lambangnya jika 10.000 lebih dari 5.000? Jadi di sini Ibu akan mencatatkan lambang dari lebih dari, dia ke sebelah kiri. Itu berarti lebih dari. Bagaimana Bu lambang kurang dari? Jadi lambang kurang dari dia menghadap ke sebelah kanan dan sama dengan. Nah, kalian bisa lihat di sini, kalian juga bisa lihat di buku kalian. Lambang dari lebih dari itu kalian ingat dia ke sebelah kiri kalau dari arah Ibu.
Tetapi kalau dari arah kalian menghadap ke depan, dia ke sebelah kanan. Tetapi untuk patokan kalian akan, karena kalian menulisnya seperti ini, jadi dia ke sebelah kiri. Nah, untuk kurang dari, dia lambangnya ke sebelah kanan, sedangkan sama dengan, kalian pasti sudah tahu semua lambang sama dengan bagaimana. Nah, jadi karena 10.000 ini lebih banyak dari 5.000, berarti kita menggunakan lambang yang mana? 10.000 lebih dari 5.000, berarti kita gunakan yang lambang paling atas, yaitu ke sebelah kiri, lebih dari 5.000. Nah, kemudian contohnya 300 dan 1.000. Kira-kira 300 lebih banyak tidak daripada 1.000? Nah, 300 itu kurang dari 1.000, nilainya lebih kecil daripada 1.000. Karena dia kurang dari, berarti dia menggunakan lambang yang kedua. 300 kurang dari 1.000. Kemudian bagaimana, Bu? Kalau misalnya dia memiliki angka yang sama, apakah harus menggunakan lebih dari atau kurang dari? Tidak, kita tidak menggunakan keduanya, tetapi kita menggunakan tanda sama dengan, karena dia memiliki jumlah yang sama. Nah, tetapi ada juga yang bertanya terkadang, kalau tulisannya 10.000, 5.000 nih, dia berpatokan ke angka 5.000. Bukannya 5.000 kurang dari 10.000, Bu? Kenapa menggunakan lambang lebih dari? Nah, kenapa menggunakan lambang lebih dari? Karena kita fokusnya kepada angka pertama, bukan angka yang kedua. Fokusnya kepada angka yang pertama saja. Nah, jadi nanti tidak ada lagi yang bertanya, Bu, padahal kan 1.000 ini lebih dari 300, kenapa kita menggunakan lambang kurang dari? Nah, karena kita hanya fokus pada angka pertama dan angka kedua hanya sebagai perbandingan saja. Sampai sini mengerti? Nah, setelah ini untuk tugas kalian, kalian boleh mengerjakan soal halaman 13 bagian A dan bagian B, kemudian halaman 18 bagian A dan bagian B. Silahkan kerjakan langsung di buku paket, tidak perlu di buku tulis kecuali jawabannya panjang. Terima kasih, sampai sini Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.